Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua yang kita rencanakan, semua yang kita cita-citakan, kemudian itu terlaksana, sejatinya itu karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk anak keturunan Rasulullah SAW serta semua sahabat, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati pengurus masjid apa namanya? Fajrul Islam. Masya Allah, Anda melihat ada tanda tangannya Pak Harto di situ. Subhanallah ya. Salah satu kebaikan Pak Harto bisa dirasakan oleh kaum muslimin di sini. Dan yang saya hormati, ada dua ustadz saya yang Masya Allah datang ke Jayapura ini. Ada Ustadz Muhammad Wujud, Ustadz Fauzi Basultana hafizahumullah. Dan yang saya banggakan kaum muslimin yang berada di Jayapura ini, pada siang hari ini, tepatnya tanggal 14. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa jemaah? 14 kita. Kita tanggal 14 Dzulhijjah 1438 Hijriah, kita bisa berkumpul melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kemudian untuk menyegarkan keimanan kita. Rasulullah SAW mengatakan, innal iman la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb. Sesungguhnya iman itu bisa menjadi usang seperti usangnya pakaian kalian. Iman di dalam hati itu bisa jadi usang seperti usangnya pakaian yang sering dipakai, sering dikenakan, dicuci, dijemur, dikenakan lagi, bisa usang dan mudah robek. Iman pun bisa seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Fasalullah an yujaddida imanakum. Kalian berdoalah, memohon kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Maka kita duduk pada siang hari ini demi untuk memperbaharui keimanan kita. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tema kita apa? Masya Allah. Antum, apa tema kita siang hari? Nah, antum nggak tahu juga, Masya Allah. Antum yang di depan kayaknya tahu yang di depan namanya, Masya Allah. Ketika usiaku mendekati umur 40 tahun, betul? Hampir betul, nyaris benar, Masya Allah. Kasih hadiah, mana hadiah? Mana panitia nggak nyediakan hadiah ya? Saya nanti ditraktir sama panitia, Insya Allah. Jamaah rahimakumullah, kita berbincang tentang perjalanan hidup kita. Umur 40 tahun. Ada seorang sastrawan dari Mesir. Dia menulis di catatan hariannya. Ketika itu dia umurnya 40 tahun. Ingat, kalau kita bicara 40 tahun, hitungannya pakai bulan, bukan pakai matahari.
hitungan tahun yang ditentukan oleh Allah itu pakai rembulan, bukan pakai matahari. Kata Allah Jalla Jalaluhu, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah fi kitabillah, termaktub di dalam Lauhul Mahfuz. Termaktub di sana tuh. Pada hari penciptaan langit dan di bumi itu 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Baik, antum sebutkan 4 bulan haram. Nah, antum hadiah 1, 2. Nah, fadhal. Baik, di belakangnya. Ya. Bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, dan selanjutnya. Nah, gimana kalau selanjutnya dapat hadiah apa enggak? Dapat 2, dapat oleh yang nambahin 2. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Aduh, nggak dapat hadiah antum. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Masya Allah, jemaah. Baik, yang sebelah situ. Ya, Mak. Nah. Masya Allah, Dzulhijjah. Ngitungnya kok nggak jelas kayak gitu. Tidak beraturan. Yang pertama Muharram. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, barakallahu fikum. Baik, ada 3 yang dapat hadiah insyaallah, tinggal laporan ke panitia. Jamaah rahimakumullah. Tatkala kita berbincang tentang umur, maka hitungannya pakai bulan Islam. Bulan Islam yang bermula dengan Muharram, berakhir dengan bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW meninggal dunia ketika umur beliau 63 tahun. Sebagian orang sekarang ketika ditanya umur bapak berapa, alhamdulillah seperti Rasulullah SAW waktu meninggal, 63. Tapi Masehi nggak sama, beda. Makanya kita perlu mengetahui tanggal lahir kita secara hijriyah, secara qamariyah. Antum tahu Nabi Adam alaihissalam ketika dia hendak meninggal dunia, tidak ada satupun Nabi yang meninggal dunia kecuali ditawarin dulu sama malaikat pencabut nyawa. Ketika itu umur Nabi Adam 960 tahun. Didatengin oleh malaikat pencabut nyawa. Dia hendak menyambut nyawa Nabi Adam. Nabi Adam berkata, bukankah masih tersisa dari umurku 40 tahun? Kata malaikat maut, betul. Tapi sudah kau berikan kepada Daud alaihissalam. Jadi ketika ditampakkan anak cucu Nabi Adam, itu Nabi Adam melihat di antara mereka ada yang memiliki cahaya, ya, memiliki kilatan gitu kan. Tanya, siapa itu? Dari cucuku itu. Kata, ada Daud. Kam umruhu, berapa umur dia? Kata dia 60 tahun. Aku tambahkan dari umur 40 tahun buat Nabi Daud. Berarti Nabi Adam perhatian sama umurnya. Perhatian dia sama umur. Karena ada syariat-syariat yang berhubungan dengan umur. Dan salah satunya adalah tentang umur 40 tahun. Ada syariatnya, nanti kita akan lihat. Apa yang harus dilakukan orang yang umurnya 40 tahun. Ini sastrawan dari Mesir ini mengatakan, laqad balagtu qimmatal haram. Ketika umurnya 40 tahun dia mengatakan, aku sudah sampai puncak piramid. Orang kalau sudah sampai puncak bisa naik lagi? Nggak bisa. Likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu
Fala yugharru bi tibil 'aishi insan. Segala sesuatu itu kalau sudah sempurna, ya mau kemana lagi? Turun. Begitu pula dia mengatakan, kau jangan tergiur dengan kehidupan ini. Aku sudah sampai puncak piramid. Thumma inni bada'tul an fin nuzul. Sekarang ini aku kalau sudah sampai puncak, mau kemana? Ya turun udah. Pelan-pelan turun. Dan aku tidak tahu. Jamaah, anak sebenarnya kurang suka ini ada di depan anak. Bisa terus di bawah sini. Anak nggak kelihatan sampai di sini. Ah, insya Allah suaranya nyampe juga. Masya Allah. Bang, ini bisa diturunkan juga. Ya, anak nggak suka itu. Alhamdulillah. Jadi kelihatan sampai di sini. Nah, dia mengatakan aku nggak tahu. Apakah aku akan turun dari puncak piramid ini perlahan-lahan atau aku akan terpleset. Kemudian aku tersungkur jatuh ke tempatku terakhir, yaitu kuburan. Jamaah rahimahullah, dia menceritakan tentang angan-angan dia ketika dia kecil. Dia ingin berbuat ini, berbuat itu, semuanya sudah selesai. Sekarang dia mengatakan, aku harus mempersiapkan diri. Angan-angan mulai dikurangin. Hayalan-hayalan atau mimpi yang kau rajut seharusnya sudah mulai kau buka rajutan itu. Kenapa? Engkau sudah akan pergi meninggalkan dunia ini. Apa yang ditulis oleh sastrawan Mesir ini sesuai dengan kenyataan manusia itu sendiri dan penetapan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahwasanya umur 40 tahun itu adalah puncak kedewasaan manusia. Jadi masa muda itu puncaknya ketika umur 40 tahun. Ketika orang umurnya 40 tahun mulai hilang kecerobohan masa muda dari dirinya. Nggak kayak dulu lagi dia. Dulu sembrono, tergesa-gesa, ya. Kejahilan yang biasa dia lakukan dahulu sudah mulai dia berpikir untuk meninggalkannya. Karena dia sudah mulai matang berpikir. Masya Allah. Waktunya untuk kembali kepada Allah. Kereta yang dia kendarain itu semakin lambat. Menunjukkan kalau engkau sudah hampir sampai stasiun terakhir. Awalnya kenceng, setelah itu mulai pelan-pelan. Dan hampir sampai. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, umur umatku. Kita ini semua umatnya SAW. Umat Nabi terbagi menjadi dua. Ada ummatul ijabah, ada ummatul, dan ada umat yang mereka harus didakwai untuk mengikuti syariat Rasulullah SAW. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit banget yang bisa lewat dari 60 atau 70. Baik, yang lewat 70 kita kasih hadiah. Ada di sini? Masih muda-muda semua. Alhamdulillah, 1, 2. 1, 2, lihat. Pokoknya catat panitia nanti kasih hadiah yang umurnya 60. Nah, aqallum sedikit yang lewat 70. Umur berapa sekarang Bapak? 66, Masya Allah. Udah dapat bonus tuh. Banyak. Nah, Bapak 72, Masya Allah. Ternyata ada yang lewat 70. Tinggal berapa orang yang lewat 70 itu? Teman-teman Bapak yang tersisa berapa orang? Nah, tinggal sedikit jemaah. Tinggal sedikit. Itu kata Nabi SAW, sedikit. Biasanya mereka kalau reuni kelihatan.
Aduh, kata dia, kita tinggal berdua. Nah, tinggal nunggu mati. Kata Nabi SAW. Jadi kalau kita berpikir, kita hitung hidup manusia. Kalau Nabi SAW mengatakan 60, hidup itu dimulai dengan muqaddimah. Setelah muqaddimah, isi. Setelah isi, khotimah, penutup. Orang yang umur 40 sudah masuk fase penutup. Kau sudah tidak muda lagi. Udah puncaknya masa muda. Selesai. Dan kita lihat Allah berfirman tentang umur 40 tahun ini di surah Al-Ahqaf ayat 15. Tadi saya sampaikan bahwasanya ada syariat yang berhubungan dengan umur 40 tahun. Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana, sehingga tatkala manusia itu sampai masa balighnya atau sampai masa kekuatannya dan sampai umur 40 tahun. Ada yang mengatakan ashuddahu itu ketika dia balik. Ada yang mengatakan ashuddahu itu ketika umur 33 tahun. Ada yang mengatakan ashuddahu itu adalah arba'ina sana, 40 tahun itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh manusia ketika umurnya 40 tahun? Baca doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik, yang waktu umur 40 tahun baca itu angkat tangan, kami kasih hadiah lagi. Jamaah, yang waktu umur 40 tahun baca doa ini siapa? Kalau antum mah belum 40. Artinya kita perlu tahu umur kita. Kalau antum menghitung 40 tahun dengan Masehi, antum sudah kelewatan baca doa ini. Karena perbedaan Masehi sama Hijriah berapa tahun? Dalam 33 tahun, kira-kira 1 tahun perbedaan. Atau dalam 35 tahun. Jadi antum kalau ngitung 40 Masehi, berarti umur antum sebenarnya sudah 41 secara Hijriah. Dalam setahun perbedaan Masehi sama Hijriah berapa hari? 10-11 hari kadang-kala. 10-11 hari. Tinggal dihitung. Kalau 10 tahun berarti 110 hari. Kalau 30 tahun berarti berapa? Ya maaf. 300. Betul. 330 hari. Kalau 33 tahun 360 hari. Berarti sudah lewat. Baca doa ini. 40 tahun adalah persimpangan jalan terakhir. Dewasa Nabi itu diutus ketika umur mereka 40 tahun. Rasulullah SAW turun kepada beliau Iqra ketika umur beliau 40 tahun. Turun tuh. Istilah orang barat itu, orang barat mengatakan life began at 40 mereka. Hidup itu dimulai ketika orang umur 40 tahun. Iya. Itu persimpangan jalan yang antum sudah harus menentukan. Ketika orang umur 40 tahun tidak berubah, sulit dia berubah. Antum pernah dengar ada orang tua renta masih berzina yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Kenapa? Karena dia tidak memulai memilih ketika umur 40 tahun. Dia terus terjun dalam kemaksiatan itu. Orang yang cerdas itu bukan orang yang ber-IQ tinggi. Bukan, jemaah. Banyak orang-orang yang IQ-nya Masya Allah 200 mungkin, atau sampai berapa IQ-nya, tapi tidak cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya dan mempersiapkan masa depan dia. Masa depan yang mana? Yang hanya 60 tahun, yang hanya 70 tahun,
Apa kita berpikir orang yang cerdas itu adalah orang yang menjadi pegawai negeri? Kenapa? Karena dia dapat pensiunan. Baik, setelah dapat pensiunan kemudian apa? Mati. Selesai. Apakah setelah kematian tidak ada kehidupan? Ada kehidupan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan hadis ini sanadnya didhaifkan oleh sebagian ulama, tapi maknanya sahih. Disebutkan bahwasanya al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengevaluasi diri. Senantiasa ada yang namanya tutup buku. Dia lihat, perhatikan, keuntungan dia tahun ini berapa. Tapi bukan keuntungan duniawi. Tutup buku dia, wa amila lima ba'dal maut. Dia berbuat untuk yang setelah kematian. Antum bisa bayangin Rasulullah SAW di atas muka bumi ini itu hanya 63 tahun. Baik. Di kuburannya berapa tahun? Antum yang dibalik. Berapa tahun Rasulullah SAW di kuburan? Baik. Nah, antum. Muhammad SAW meninggal dunia tanggal berapa? Tanggalnya, tahunnya. Jamaah, Nabi kita Muhammad SAW, beliau meninggal pada tanggal sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal. Antum kan hafal tanggal lahir. Beliau meninggal di tanggal lahirnya 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Berarti beliau di kuburan berapa tahun? 1438 dikurangin 11. Butuh kalkulator? Insyaallah. Ana izin minum dulu jemaah. Afwan jemaah. Mungkin ada yang tahu, ana ditegur oleh salah seorang ummahat, ibu-ibu dari Belanda. Dia ngomong, Ustaz, ana minta kalau Ustaz kalau minum jangan pakai gelas yang kayak gini. Itu di Eropa untuk khamr, Ustaz. Jadi identik gelas kayak ini untuk minum khamr. Nggak tahu benar atau tidak. Antum pernah nggak di Eropa? Belum pernah. Wallahu a'lam. Ana dikasih tahu kayak gitu. Ana ngomong insya Allah nanti. Ana tapi belum ana putuskan. Ana boleh minum. Insya Allah. Bismillah. Iya, yang punya pendapat lain sampaikan ke ana tentang gelas ini. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum dia termasuk kaum. Kalau ternyata memang gelas ini identik dengan khamr di tempat belajar, kita kalau bisa jangan. Kita pakai ini kan nggak ada niatan mau mencontoh sama sekali, anda yakin. Cuma dilihat keren, ya Allah. Baik, alhamdulillah. Rasulullah SAW di kuburnya 1427 tahun. Beliau di dunia sebentar, jemaah. Makanya beliau tidak menikmati dunia ini dengan kemewahan sama sekali. Beliau tidur sallallahu alaihi wasallam dengan tikar. Punggungnya membekas tikar ketika beliau bangun. Beliau sholat sampai bengkak kaki. Semua itu dilakukan untuk kehidupan yang sebenar. Berbuat untuk setelah kematian. Kan lebih lama kehidupan setelah kematian. Di dunia, di muka bumi ini, apalagi nanti ketika kiamat dibangkitkan. Haibati fillah. Orang yang bodoh wal ajiz man atba'a nafsahu hawa'a wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan terus berangan-angan. Tenang, Allah Maha Pengampun. Allah itu Ghafurur Rahim.
Kau tahu orang yang membunuh 99, kemudian bunuh 100 orang, itu masih diampuni. Aku baru 3 orang yang aku bunuh. Itu orang yang bodoh, yang dia mengikuti hawa nafsunya dan terus berangan-angan. Kau tidak lihat orang-orang yang kemudian mati sebelum dia bertobat? Banyak kali kita lihat yang seperti itu. Jamaah rahimakumullah, secara medis, dokter nih katanya dokter, Anda baca beberapa artikel. Ya ini ilmu kedokteran yang berkembang ilmu itu. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Cuma yang Anda baca artikel itu, dulu dikatakan otak manusia itu berhenti berkembang ketika umur 20 tahun. Penemuan yang baru disebutkan otak manusia itu, khususnya yang bagian otak depan itu terus berkembang sampai umur 40 tahun. Setelah itu sudah tidak berkembang lagi. Anda katakan ini medis, wallahu a'lam kebenarannya. Tapi dokter, kalau antum sudah umur 40 tahun, kata dokter, Bapak kalau makan jangan pakai mulutnya sekarang. Pakai apa? Pakai hidung. Pakai otak. Orang kalau sudah umur 40 tahun itu disuguhkan, Masya Allah, silakan. Aduh. Kenapa Pak? Ini enak. Iya, kolesterol. Dia disuguhin satu cumi-cumi, udang, telur puyuh, sama jeruan. Silakan Bapak, ini semua makanan enak. Lihat, ini nilai kolesterolnya. Dia hafal dulu sekian. Ini sekian. Saya minta nasi putih. Mulai dia berpikir karena dia tahu tubuhnya itu sudah tidak seperti dulu. Nggak seperti dulu. Masya Allah, anak punya kamu. Ada pun secara agama 40 tahun harus merenungkan diri. Tahun itu kalau padi sudah menguning, tinggal dipanen. Ada penghuni neraka. Di surah Fatir ayat 37. Bagaimana penghuni neraka? Allah akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna untuk lupa, tidak ingat dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang umur lewat 40 tahun. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian nadhir, peringatan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya disebutkan perkataan Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan peringatan adalah asyai'. Dikatakan annahu asyai' idza dan rambut serta jenggotnya sudah putih. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ghairu syaibah wajannibuhu sawad. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalian rubah nih warna ubannya dan jauhkan dari warna hitam. Soalnya orang kalau merubah ubannya dengan warna hitam, dia masih merasa muda. Masya Allah, kayak umur 30 tahun atau. Coba dirubah warnanya dengan selain warna hitam. Ya Allah, nggak cocok Ustaz. Yang mulai kata nggak cocok, ya sudah, kau sudah tua. Lalu gimana? Ketika dirubah dengan warna hitam, di situ engkau akan jauh dari kesadaran. Ada pendapat ulama yang membolehkan atau memakruhkan warna hitam. Ini seorang murid menghadapi gurunya. Gurunya ini menyebut dengan warna hitam. Lalu muridnya tanya sama guru, Ustaz, apa tafsir firman Allah wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan? Kata gurunya, qad qila fihi innahu syai'. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah uban.
Lalu murid berkata, bagaimana dengan orang yang Allah kasih peringatan lalu dia rubah peringatan warna hitam? Gurunya sadar kalau muridnya sedang menegur diri. Setelah itu gurunya tidak pernah menyengir dengan warna hitam. Banyak warna kuning, pakai henna. Yang penting yang dirubah ini adalah rubah dan kelihatan. Walaupun kau rubah nanti dapat 2, 3 hari, 4 hari, itu pokok akarnya akan tumbuh lagi dengan warna putih. Kau sudah tua, lalu gimana? Jamaah rahimakumullah, manusia itu seperti musafir. Kita dalam perjalanan. Orang yang berangkat umroh, ada orang berangkat umroh selama 12 hari. 4 hari pertama, Masya Allah, dia sibuk dengan urusan dia. 4 hari kedua, Masya Allah, dia sibuk beli oleh-oleh macam-macam. Dan 4 hari terakhir, apa yang dilakukan? Packing. Dia mulai buka tasnya. Baju yang kotor mau diapain, cuci dulu. Dia lihat apa yang mau dibawa ya. Oh, ada yang kelupaan nih. Fulan minta surban. Dia beli surban. Dia masukin ke tasnya. Kalau dia bawa duit 1 miliar ketika umroh, kira-kira duit 1 miliar itu mau ditaruh di hotel atau mau masukin ke tasnya? Dia akan masukin ke tasnya. Dia siap semuanya. Alhamdulillah. Bapak mau kemana? Mau pulang. Mau pulang semua. Jadi sejatinya orang yang umur 40 tahun itu seperti musafir yang sudah siap-siap packing. Dia sudah periksa tuh apa aja yang kira-kira dibutuhkan di negeri situ. Dia sudah siap. Tapi kebanyakan manusia tidak mempersiapkan. Haibatifillah, apa saja persiapan orang yang umurnya 40 tahun atau amalan apa saja yang perlu dilakukan? Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf ayat 15 tadi. Kita akan uraikan satu persatu tentang amalan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang umur 40 tahun. Yang pertama, dalam doa itu, sebelum Allah menyebutkan doa itu, Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Allah ingat